Baik, selamat siang semuanya. Hari ini kami dari kelompok 4, kelompok 1, kelas P04 akan mempresentasikan hasil laporan proyek mata kuliah SIMPT. Berikut adalah anggota kami, ada Ika Widyaningrum, ada Novirina Yanti, Laksmita Chandrawardani, Nanda Rizky Putra Dewanto, dan saya sendiri Satriana Usalam. Berikut adalah latar belakang dari proyek yang kami lakukan, yang kami bahas, yaitu mengenai lantai distribusi yang panjang yang menjadi masalah yang sangat serius pada bidang perikanan tangkap. Dampak dari masalah ini seperti penurunan kualitas produk, biaya distribusi yang tinggi, ketidakstabilan harga, dan transparansi yang rendah karena seringkali informasi tidak terintegrasi dengan baik. Dan jika hal ini berlanjut, akan menyebabkan penurunan daya saing produk, ketimbangan sosial, hingga beresiko terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Maka dari itu, kami merekomendasikan solusi tentang penggunaan sistem pemasaran digital untuk mengatasi permasalahan rantai distribusi yang panjang. Baik, perkenalkan saya Novi Rinayanti. Selanjutnya di sini ada analisis kebutuhan sistem. Dalam vokat ini terdapat kita mulai dari simbol lingkaran atau start, kemudian nelayan ini dapat mengupload hasil tangkapan pada uh, sistem digital integritas. Kemudian data tersebut akan tersimpan dalam data database sistem digital integritas. Kemudian untuk petugas pelayanan di sini dapat melihat dan mencatat laporan hasil tangkapan yang telah diupload oleh nelayan. Kemudian dapat mencetak laporan hasil tangkapan. Kemudian untuk pengolah produk dalam sistem ini dapat melihat dan membeli hasil tangkapan yang telah diupload oleh nelayan. Kemudian pengolah produk dapat menjadikan produk itu menjadi siap saji dan kemudian akan dipasarkan dan selesai. Selanjutnya, use case dan aktivitas diagram. Kebutuhan fungsional yang pertama, sistem mampu menyimpan dan memperbarui stok ikan, data jenis ikan, harga, metode penangkapan, dan lokasi. Yang kedua, sistem mampu mencari stok berdasarkan data jenis ikan, harga, metode penangkapan, dan lokasi hasil penangkapan. Yang ketiga, fitur pencarian dengan filter jenis ikan, metode penangkapan, atau lokasi dapat memudahkan mengolah produk atau membeli untuk mencari ikan yang akan dibeli. Lalu kebutuhan non-fungsional. Yang pertama itu sistem harus memiliki fungsi keamanan yang tinggi. Yang kedua, sistem harus memiliki performa yang stabil. Selanjutnya, use case diagram. Di sini terdapat 3 aktor, yaitu nelayan, petugas pelabuhan, pembeli, atau pengolah produk. Nelayan dapat login ke sistem hanya untuk upload stok ikan secara include, sedangkan petugas pelabuhan dapat login ke sistem untuk laporan hasil tangkapan dan cetak laporan hasil tangkapan juga secara include. Dan yang terakhir, untuk pembeli atau pengolah produk dapat login ke sistem hanya untuk melihat ikan hasil tangkapan secara include. Baik, itu selanjutnya yaitu adalah activity diagram dari nelayan, yaitu nelayan yang memiliki akun melakukan login. Jika berhasil, akan diarahkan ke menu utama dan melakukan upload data hasil tangkapan. Dan jika data gagal disimpan, nelayan akan diarahkan ke menu utama lagi dan jika berhasil, data akan tersimpan di database. Baik, untuk selanjutnya itu activity diagram dari petugas pelabuhan. Petugas pelabuhan yang memiliki akun akan melakukan login. Jika tidak berhasil, akan tetap di halaman login dan jika berhasil, akan diarahkan ke menu utama. Setelah itu, petugas pelabuhan dapat memilih menu untuk membuat laporan hasil tangkapan. Selanjutnya, petugas dapat melakukan penyimpanan data jika data telah tersimpan petugas pelabuhan dan dapat dicetak data tersebut. Selanjutnya yaitu activity diagram pembeli atau pengelola produk. Yang pertama adalah melakukan login. Jika tidak berhasil akan diarahkan ke login. Jika berhasil akan diarahkan ke menu utama. Setelah itu mencari stok ikan. Eh, jika lalu ada
pilihan untuk beli. Jika tidak berhasil akan dialihkan ke menu utama. Jika berhasil akan ke transaksi. Setelah itu sistem akan selesai. Sekian presentasi dari kelompok 1 P04. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.